Oke, bismillah, saya akan bahas terkait dengan cash dan bank di transaksi cash and bank ada di Accurate. Seperti apa kita akan bahas. Oke, kali ini kita akan bahas terkait menu modul cash and bank ya. Kita sudah mendefinisikan cash and bank ataupun pakai istilah lain adalah financial account ya. Jadi segala sesuatu yang terkait keuangan kita define itu menjadi cash dan bank. Nah, terus apa saja sih yang bisa kita gunakan transaksinya? Ya, ada banyak ya. Ada beberapa saja. Ada pembayaran, tentunya duit masuk, penerimaan, dan duit keluar pembayaran ya. Kemudian ada transfer bank ataupun perpindahan akun ya. Tidak keluar tidak masuk, hanya berpindah, itu namanya transfer bank. Kemudian yang bawah ini hanya fitur-fitur tambahan untuk rekening koran, untuk melakukan financial statement, untuk bisa mengcross antara rekening koran dengan transaksi di aplikasi keuangan kita. Ya, harus ada history virtual account, responsive bank, dan sebagainya. Kita kan nanti bahas. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke modul penerimaan. Nah, pasti dia akan mengacu ya, prinsipnya kan, ingat ada menu yang sifatnya master, ada yang sifatnya transaksi. Nah, yang transaksi adalah mengambil referensi dari master ya. Yang pertama dia ngambil dari master cash and bank atau bahasa ininya financial account atau akun keuangan. Kita lihat di sini ada berapa akun, ada Bank Mandiri, kas besar, bank, kas kecil, dan sebagainya. Contoh dari Bank Mandiri. Nah, dari Mandiri kita cek, jangan lupa ini bintang ini wajib diisi ya. Kemudian nomor buktinya sama dari mana gitu kan. Kemudian tanggalnya hari ini, defaultnya, nomor ceknya kalau ada gitu kan, 1, 2, 3. Kalau nggak ada, ini taruh nomor referensi. Nah, selanjutnya kita mau apa nih, duit masuk terhadap apa nih? Nah, ini kan nanti terbentuk jurnal juga nih ya, termasuk terhadap ini. Kalau terkait cek dia ada ininya, tapi kalau nggak kita kosongin. Tanggalnya defaultnya hari ini, kita cari akunnya nih. Nah, di sini macam-macam nih. Oh, terkait apa nih, penjualan ya, apa nih terkait penjualan ya. Pendapatan ada nggak? Pendapatan jasa. Nah, kita pilih akunnya berapa jasa. Misalkan kita habis jual laptop tadi 10 juta. Jadi ya, catatan ini jual laptop Lenovo. Nah, 10 juta ya. Kita simpan, lanjut. Nah, dia akan simpan gitu kan. Jadi kita masukkan antara Bank Mandiri dengan pendapatan jasa ini. Kita catat di sini. Kalau ada informasi tambahan ini bisa kita catat di informasi lainnya. Nah, apalagi nih gitu. Atau kita bisa juga ngambil dari contoh ada transaksi invoice. Kita ambil nih. Ini ada tombol ambil di sini. Nah, kita bisa cari kalau ada. Kalau nggak ada, kita cukup mendefine itu. Ini kita bisa cetak, bisa kita simpan, atau lainnya nih. Lainnya ada apa saja? Atau tambahkan ke favorit. Nah, ini buat lampiran, misalkan lampiran invoice-nya kita simpan aja. Nah, sudah simpan, kita lihat di sini. Nah, ini kan adalah list duit masuk gitu kan. Berarti di duit Bank Mandiri itu harusnya bertambah 10 juta gitu kan. Seperti itu. Jadi payment in ya, istilahnya payment in ya, duit masuk. Nah, itu adalah dari transaksi penerimaan. Nah, jadi duit masuk kita define dari sini gitu. Atau kita bisa tambah lagi di sini apa nih, misalnya kita mau define ini bisa penawaran otomatis kalau mau butuh penawaran, kalau enggak dia. Jadi sesederhana itu duit masuk dan duit keluar gitu. Nah, kita juga bisa mendefine terkait dengan atributnya seperti ini. Tapi kayaknya nggak perlu dulu ya.
Nah, itu adalah duit masuk. Jadi kita mendefine cash banknya apa terhadap apa, terkait pendapatan lain-lain atau pendapatan hasil usaha dan sebagainya. Nah, itu udah terkait dengan duit masuk. Kita masuk ke menu modul cash and bank. Nah, selanjutnya adalah pembayaran. Ini adalah duit keluar. Nah, kita mau kemana yang bayar nih? Kita define dulu sama financial account-nya apa, kan? Kemudian kita bisa mengambil dari apa nih? Dari pencatatan beban, pencatatan gaji, PP pembelian atau PP penjualan. Nah, duit kita membayar apa nih? Oh, saya terkait dengan pencatatan beban. Ya, ini nanti kita lihat. Itu contoh adalah beban itu apa? Misalkan kita liabilitas. Kita punya beban apa nih? Yang kewajiban apa nih? Bayar PO. Nah, ini kan muncul nih PO yang sudah jatuh tempo gitu kan. Atau gaji. Nah, kalau dari gaji-gaji yang kita harus bayarkan, kita pilih-pilih aja. Atau bisa jadi PPH pembelian. Biar PPH juga kita bisa klik kemudian masukin. Tapi kalau nggak kita bisa manual. Ya, tinggal menambahkan sedangkan terkait dengan beban pokok penjualan atau nah, misalkan beban pokok tadi kan 10 juta duit masuk, modal beli laptop berapa 7 juta misalkan. Nah, kita masih not modal beli laptop, simpan lanjut. Nah, ini tinggal kita simpan. Kalau mau cetak gimana? Kalau kita mau cetak tinggal sini kita print. Nah, nanti keluar seperti ini ya. Jadi ada voucher duit keluaran. Jadi pembayaran ini ada referensinya. Bisa kita dari akun atau dari pencatatan beban, pencatatan gaji, PP pembelian, penjualan. Jadi ada sumber-sumbernya gitu kan. Nah, jadi biasa sih bayar PO tadi kan, beban itu beban pembayaran purchase order yang sudah jatuh tempo ataupun gaji. Nah, itu kan jadi pembayaran ini, atau kita beli aset. Jadi nah itu juga bisa kita taruh sini. Oke, itu tadi ya terkait dengan pembayaran. Selanjutnya transfer bank. Ya, ini kita hanya memindahkan saldo. Nah, misalkan dari Bank Mandiri ke kas. Ya, saya cairin ya ke kas kecil. Misalkan 1 juta. Kita simpan. Sederhana ya secara prosesnya. Ya, jadi ada duit masuk, penerimaan, duit keluar, pembayaran terhadap beban yaitu PO ataupun yang lainnya. Itu 3 fungsi utama di cash bank itu, bisa duit masuk, duit keluar, dan perpindahan. Kalau ini SmartLink tuh dikonekkan terhadap transaksi bank. Dari itu kita integrasikan rekening koran. Ini adalah histori perpindahan. Tapi kalau ada saldonya, kalau nggak ada ataupun belum ada transaksinya, kita bisa kelihatan gitu kan, karena belum dikonekkan. Story bank ya, kalau ada kita bisa lihat. Ini tadi tergantung dari integrasinya juga. Kemudian rekonsiliasi bank, jadi kita konekkan dari sisi rekening bank ini, kita contoh transfer 1 juta, bener nggak, cocok nggak dengan rekening bank, match nggak. Nah, itu ada istilahnya reconcile, pencocokan terhadap transaksi, itu disebut dengan reconcile. Nah, ini karena kita belum terintegrasi, belum digunakan. Dan juga history virtual account. Ya, itu adalah fitur-fitur cash and bank yang ada di dalam ini. Nah, kalau kita melihat raportnya gimana? Kita bisa melihat data laporan. Kita melihat laporan apa nih? Daftar laporan. Kita pengen lihat cash and bank, history bank atau apa, kita masuk ke laporan, masuk ke cash and bank, kita melihat daftar kas. Nah, per hari ini kita lihat, kita kelihatan nih ada saldo berapa nih. Dari kas itu ada kas bank, kemudian kas kecil, ada kas kecil STMJ 1.100.000,
ada bank minus, setara bank. Nah, ada lagi yang lainnya, kita lihat. Ini kita tutupin. Sudah ini. Balik ke sini lagi. Rekening koran kita bisa lihat juga. Ini versi pencatatan kita, bank apa, misalkan Bank Mandiri. Kita tampilkan. Nah, karena tadi belum kelihatan ya, karena belum integrasi ya. Atau kita melihat arus cash, daftar pembayaran, ringkasan daftar pembayaran di mana kantor pusat. Nah, tadi ada 7 juta ya nomor ceknya, kredit kita kosongkan ya. Ini banyak laporan-laporan yang kita bisa gunakan di menu cash and bank. Transaksi bank belum terreconcile. Nah, jadi sudah kita ada input tapi belum direkonsilikan terhadap laporan bank gitu. Jadi bisa kita selalu mencocokkan setiap cut off 1 hari, setiap sore dicocokkan tuh. Jadi tetap bisa sharing ya teman-teman yang sering jadi orang finance itu, biasanya kita melakukan reconcile biar gapnya nggak jauh gitu ya antara laporan bank dan pencatatan keuangan. History bank, banknya apa, misalkan tadi Mandiri. Nah, ini tadi ya history banknya, ada duit masuk ya kan. Kalau jadi saya yakin kalian lihat ya, duit penerimaan pembayaran nasr bank ya. Jadi adalah debit kredit ya. Ini ada laporan saldonya, awalnya adalah 10 juta, kemudian tanggal 7 April masuk 10.000, terus masuk lagi 10 juta, kemudian keluar 7 juta, keluar 1 juta, dan seterusnya. Ini adalah laporan yang sudah tersaji oleh si laporan dan laporan lain-lainnya ya. Pembelian, persediaan, yang lainnya sih belum bisa kita lihat di sini. Termasuk keuangan, apa sih saldo saya sekarang? Kita lihat di sini juga ada cash flow, juga ada proyeksi ketersediaan kas, laba rugi per periode. Ini cukup lengkap juga ya, rasio keuangan, laba ditahan, grafik ya. Kita lihat laba rugi standar. Pendapatan 10 juta, kemudian bebannya tadi 7 juta kan, masih ingat tadi salah saya buat, saya beli 10 juta, kemudian HPP 7 juta, berarti laba kotor 3 juta, belum ada jumlah beban operasional ya, kemudian ada pendapatan beban non operasional dan laba bersih ya. Tapi ini kan belum kurangin pajak ya, belum net profit before tax ya. Nah, itu yang kita bisa nanti di sesi akhir kita akan bahas bagaimana laporan-laporan yang ada di dalam. Oke, mungkin dari saya itu dulu, semoga bisa